Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Amalia dengan NIM 2441110402430. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua model pembelajaran, yaitu Project Based Learning atau sering disingkat PJBL dan Problem Based Learning atau PBL. Nah, kedua model ini sering digunakan pada kurikulum Merdeka. Kedua model ini juga bertujuan untuk meningkatkan berpikir kritis, kreativitas, terus kolaborasi dan keterampilan pemecahan masalah pada peserta didik. Yang pertama yaitu ada Project Based Learning atau PJBL. Nah, model pembelajaran ini melibatkan peserta didik dalam kegiatan merancang, mengerjakan, dan menghasilkan suatu proyek. Nah, melalui PJBL ini peserta didik tidak hanya diajarkan secara teori saja, tetapi juga menghasilkan suatu produk yang nyata dan bermanfaat. Nah, tujuan dari PJBL ini yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Jadi, peserta didik itu didorong menghasilkan suatu ide-ide baru dan menciptakan produk yang menarik dan bermanfaat. Yang kedua yaitu melatih keterampilan dalam kolaborasi. Jadi, peserta didik itu belajar bagaimana bekerja sama dengan satu kelompok, terus berbagi tugas, menghargai pendapat orang lain, dan bertanggung jawab dalam tugasnya masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu menghubungkan pembelajaran dalam kehidupan yang nyata. Kemudian ada karakteristik dari PJBL sendiri, yaitu yang pertama berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik itu menjadi pelaku, sedangkan guru itu menjadi fasilitator. Yang kedua berawal dari suatu masalah yang nyata. Jadi pembelajaran itu dimulai dari suatu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari pada peserta didik. Yang ketiga yaitu menghasilkan produk yang nyata. Contohnya yaitu poster, video, laporan, karya tulis, dan program kegiatan. Yang selanjutnya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaan proyek. Kemudian ada langkah-langkah dari PJBL sendiri, yaitu yang pertama menentukan pernyataan yang mendasar. Jadi guru itu memberikan suatu pernyataan yang menantang. Contohnya bagaimana cara mengajak warga sekolah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Jadi peserta didik itu merancang proyek yang akan dibuat. Contoh dengan pernyataan masalah tersebut, kelompok memutuskan akan membuat video kampanye kebersihan. Kemudian setelah mendesain perencanaan, kemudian menyusun jadwal. Ini menentukan waktu pengerjaan proyek. Misal di hari pertama kita akan observasi dulu ke lingkungan sekolah, dan hari kedua itu kita akan membuat video kampanye, dan hari ketiga yaitu misal editing video. Kemudian memonitor pelaksanaan proyek. Jadi guru akan memantau dan memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik. Kemudian menguji hasil proyek. Jadi peserta didik mempresentasikan hasil proyeknya ke depan kelas. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Jadi guru dan peserta didik ini akan mengevaluasi proses dan hasil proyek yang sudah jadi, mendiskusikan apa yang harus diperbaiki dan apa yang harusnya dipertahankan.
Yang kedua yaitu problem based learning atau PBL. Nah, model pembelajaran ini menggunakan masalah yang nyata sebagai titik awal pembelajaran untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan suatu masalah. Tujuan dari PBL ini yang pertama itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi peserta didik itu belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan komunikasi. Jadi peserta didik itu akan berlatih mengemukakan pendapatnya, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil pemikirannya. Kemudian ada karakteristik dari PBL. Yang pertama yaitu pembelajaran diawali dengan suatu masalah. Jadi masalah itu menjadi titik awal pembelajaran, bukan materi dulu yang disampaikan. Yang kedua itu masalah bersifat nyata dan kontekstual. Jadi masalah yang diberikan oleh guru itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau yang relevan dengan peserta didik. Yang ketiga yaitu menuntut penyelidikan. Jadi peserta didik itu aktif dalam mencari informasi untuk memahami dan menyelesaikan suatu masalah. Yang terakhir yaitu berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik itu akan mencari solusi dalam suatu masalah dan guru itu sebagai fasilitator. Kemudian ada langkah-langkah dari PBL yaitu guru menyajikan suatu masalah yang harus dipecahkan. Contohnya yaitu mengapa sih masih banyak peserta didik yang belum jujur dalam mengerjakan tugas. Nah, kemudian guru akan membentuk kelompok dan menjelaskan tugas yang akan dilakukan. Kemudian peserta didik ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Contohnya kayak di buku, di internet, di majalah, wawancara, terus juga observasi. Kemudian peserta didik ini menyusun hasil analisis dan solusi dalam bentuk laporan atau presentasi. Nah, setelah itu guru dan peserta didik ini akan merefleksikan diri atau mengevaluasi laporan yang sudah jadi, untuk kelebihannya itu apa, kekurangannya apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.